Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya guys. Siap ya teman-teman, sehat selalu di sana semuanya ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya, oke? Oke, siap Mbak Akila, thank you ya. Oke, siap Mbak Titi ya. Oke, siap Mbak Desca ya. Oke ya guys, siap ya. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai dulu. Aku cuman pengantar dulu. Nanti ini adalah hari Selasa, besok adalah hari Rabu, lusa adalah hari Kamis. Nah, lusa itu teman-teman bisa maksimalkan untuk puasa Senin dan Kamis di hari Kamis. Nah, Jumat, Sabtu, Minggunya teman-teman bisa maksimalkan untuk puasa Yaumul Bid. Dan hari Seninnya teman-teman bisa maksimalkan untuk berpuasa Senin dan Kamis. Totalnya 5 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Totalnya kita bisa memaksimalkan puasa kita 5 hari ya teman-teman ya. 5 hari di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Oke, nah apa sih fadilah orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa maka insya Allah dosa-dosanya akan diampunkan dan pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Dan kemudian orang yang berpuasa adalah orang yang doa-doanya diijabah sepanjang waktu dia berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jadi maksimalkan puasa di 5 hari, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan Senin ya. Ustazah, bolehkah puasa Senin saja? Boleh, kalau mau Senin saja nggak jadi masalah ya. Mulainya nanti di hari Kamis, ini kan hari Selasa, besok Rabu, lusa Kamis. Mulainya dari hari Kamis ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ustazah, puasa yang mulbit kapan? Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Oke, clear ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Zakat fitrah apa boleh dikasih ke orang tua? Tidak boleh. Zakat itu hanya boleh dikasih ke orang luar ya, ke orang tua nggak boleh, ke anak nggak boleh. Kalau kita riba terus-terusan karena ada perlu gimana? Kalau riba terus-terusan karena ada perlu tetap riba. Dosa riba itu besar seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Jadi walaupun perlunya itu harus menyebabkan kematian ya. Kalau nggak mati kita karena itu berarti nggak perlu, oke? Bu, berarti 5 hari ya Bu. Kalau mau dimaksimalkan boleh 5 hari dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Ustazah mohon menjelaskan puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Puasa Daud itu dilakukan seumur hidup. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itulah puasa Daud. Nah, untuk puasa Daud itu kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman nggak perlu lagi puasa-puasa lainnya. Teman-teman fokus ke puasa Daud aja, tidak ada masalah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Apakah boleh puasa Yaumul Bid dengan niat kodo? Kalau mau kodo ya kodo aja. Kalau Yaumul Bid ya Yaumul Bid aja. Satu niat, satu amal saja. Bolehkah puasa kodo di hari Senin dan Kamis? Boleh, tapi satu niat, satu amal saja ya. Oke. Oke, kalau kodo ya kodo aja, kalau Senin dan Kamis, Senin dan Kamis aja. Kalau hutang ribanya sudah terbayar, apa hukumnya masih berlaku? Kalau Mbak kemarin riba karena Mbak tahu bahwa itu dosa tapi Mbak kerjakan, Mbak tetap berdosa. Segera bertaubat saja. Aku doakan semoga teman-teman yang punya hutang riba, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah mudahkan proses melunasinya, serta Allah hentikan segala keinginan kita untuk berlaku riba seterusnya ya. Saya berbaik sangka teman-teman yang hutang riba bukan karena nakal tapi karena nggak ngerti aja kali kalau itu adalah dilarang.
Ustazah, kurban sapi 7 orang, yang meninggalnya 3 orang, ya ndak apa-apa ya. Ustazah, oke, mastikan haid benar-benar selesai itu gimana? Sampai cairan putih itu berubah menjadi sampai cairan hitam itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, kalau kredit motor itu riba nggak? Jelas itu riba. Karena kredit motor itu dalam angsuran ada bunganya, dalam telat ada dendanya. Dan kalau kita nggak sanggup bayar, motor kita akan dia tarik dan kemudian uang yang sudah kita angsur dia tidak akan bayarkan. Ustazah, oke, orang yang bermaksiat tapi ingat sholat, udah sholat tapi bermaksiat lagi, tahu dia itu dosa. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, dia sedang menyatakan bahwa itu adalah bagian daripada dosa yang kalau dia lakukan berdosa, kalau dia sholat dia dapat pahala. Tergantung nanti di yaumul hisab akan dihitung dosa dan pahalanya. Oke. Nah, kalau dia sholat dia dapat pahala, kalau dia gosip dia berdosa. Tinggal nanti di akhirat akan dihitung dosa dan pahalanya. Ustazah, kalau uang teman buat bisnis terus bagi hasil, boleh, berarti teman kita sebagai investor. Ustazah, oke, boleh nggak nitipkan uang ke panti jompo karena orang tua selalu bermaksiat dan menimbulkan hutang? Menitipkan orang tua ke panti jompo aku nggak nyaranin. Karena berhutang atau tidak berhutangnya dia itu bisa kita kontrol dan maksiatnya juga bisa kita kontrol. Oke. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Bukan konsekuen tapi konsisten. Oke. Ustazah, oke, kita melanjut ya. Ketika sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, bagaimana niatnya? Jadi kalau 3 rakaat 2 kali salam, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 2 dan 1, oke. Ustazah, kalau sholawat boleh nggak sambil main game? Ah, jangan dong, ya. Jangan dong sama teman-teman ngobrol, Mbak, suami Mbak ngobrol sama Mbak tapi dia sambil main game. Perasaan Mbak gimana? Segampang itu aja kok analoginya. Saya selalu minta kepada Allah, oke, minta dijauhkan dari riba, mohon diberi jalan, tapi susah. Ya enggak apa-apa. Meninggalkan dosa itu memang susah. Kalau dia mudah, semua orang akan baik. Nggak apa-apa, berproses aja. Yang penting kita udah punya niat. Ustazah, Ba'diyah apakah boleh kita niatkan untuk bayar kode wajib? Nggak boleh. Oke, Ustazah, oke, gimana cara melaksanakan sholat taubat? Kalau sholat sunnah dilakukan 2 rakaat, itu caranya kayak sholat subuh aja kok ya. Contoh misalnya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja. Oke. Jadi dia tidak pakai ini ya teman-teman ya. Dia tidak pakai kunut ya. Ustazah, boleh nggak sambil cuci piring kita bersolawat? Dalam hati boleh. Ustazah, nitip uang ke orang tapi tiap bulan dikasih uang. Apakah termasuk riba? Oh, itu hutang berbunga, itu riba. Ya, aku pinjamkan uang ke orang 40 juta. Tiap bulan aku dapat 1 juta. 40 jutanya utuh, itu riba ya. Oke. Ustazah, sholat subuh kesiangan jam 10 masih boleh qobliyah? Nggak bisa. Fokus ke sholat subuh aja. Tapi subuh yang kesiangan itu berdosa kalau kita lalai. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sholat taubat boleh langsung sholat hajat? Boleh, nggak jadi masalah. Bolehkah, kapankah waktu yang tepat untuk sholat taubat? Oke, teman-teman perhatikan, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ada beberapa jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Fokus ya. Ada beberapa jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Oke. Yang pertama adalah sholat taubat, hajat.
istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Aku ulang, sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Nah, beberapa sholat yang aku sebutkan ini teman-teman bisa lakukan kapanpun siang dan malam. Oke? Kapanpun siang dan malam. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat taubat lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, gitu ya. Sholat witir 3 rakaat apakah pakai tahiyat awal atau tahiyat akhir aja? Semua jenis sholat sunnah kalau lebih dari 2 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat witir 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Sholat duha langsung 4 rakaat juga nggak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah misalnya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke, gitu ya. Ustazah, perempuan boleh bersihin tempat imam, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sholat wudhu gimana caranya? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, oke, sujud terakhir bolehkah membaca Allahumma ajirni minan nar? Boleh. Doa di sujud terakhir boleh membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Boleh. Ustazah, oke, gitu ya guys. Apakah oke. Nah, ya siap. Ustazah, yang mana Mbak Nur Komala? Istikharah boleh tiap hari? Boleh. Batas tahajud sampai jam berapa? Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 4. Teman-teman boleh tahajud 2 rakaat, lanjut witir 1 rakaat, macam boleh sekali. Oke? Puasa Daud dimulai di hari-hari Selasa, boleh. Sholat Ba'diyah dilaksanakan setelah sholat fardu, betul sekali. Bolehkah ayat kursi dipakai bacaan sholat fardu? Ya boleh dong. Ayat kursi itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Jadi ketika teman-teman baca ayat kursi di dalam sholat sunnah dan sholat fardu, nah jadi itu adalah bagian dari sesuatu yang dibolehkan. Ustazah, oke, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Satu, kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah jangan lupa kirimkan Al-Fatihah, jangan lupa kirimkan sholawat, atau sedekah dan mendoakan pahala sedekah buat dia. Atau misalnya boleh berkurban atas nama dia, haji dan umroh atas nama dia. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal. Ya, baca Quran, Al-Fatihah, sholawat, sedekah, kurban, haji dan umroh. Banyak kan? Kerja di bank, usahakan cari kerja lain yang lebih baik. Insya Allah lebih berkah. Coba aja cari dari sekarang, oke? Gitu ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Eh, Cepat sekali ya. Ustazah, bolehkah kita sholat 5 waktu, sujud kita selalu diselingi dengan doa? Sujud diselingi dengan doa hanya boleh di sujud terakhir saja. Ya, sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa di sujud terakhir. Doa yang paling bagus, paling masyhur sujud terakhir adalah Allahumma razuqni makhraja.
Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Boleh saja doa-doa lain di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Doa-doa lain bagus, doa-doa lain bagus. Pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau pakai bahasa Indonesia boleh berbisik. Nah, doa paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ustazah habis sholat langsung baca Quran, belum berdoa, tidak apa-apa, yang penting doa. Karena salah satu doa mustajab adalah setiap habis sholat fardu. Sayang sekali banyak punya mau, banyak punya keinginan tapi tidak mau berdoa, sayang sekali ya. Ustazah, oke. Bolehkah orang terus-terusan mencaci kita walaupun iya kita yang salah? Oh itu orang nggak berilmu itu. Ya kalau orang salah diingatkan bukan dihina. Kalau teman-teman bagian dari korban hinaan abaikan saja. Fokus kepada hal yang lebih baik. Orang salah bukan dihina, orang salah diingatkan dan diperbaiki. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran diubah, bukan dihina cuy. Ya, jadi siapapun yang salah ya biasa itu kalau salah. Yang penting jangan dihina. Oke, kalau teman-teman dihina ya biarin aja. Nggak semua orang harus suka dengan kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ustazah, boleh nggak habis sholat fardu baca doa selamat? Boleh banget, nggak jadi masalah. Ustazah, jika kita sholat zuhur, tiba-tiba masih satu rakaat sudah asar, lanjutkan aja sholatnya. Itu lalai, ke depan jangan ulang lagi ya. Ke depan lebih baik insya Allah sholat pada waktunya ya. Oke, sedekah subuh apa harus sama nominalnya? Tidak. Ya boleh hari ini 2.000, besok 20.000, besok 50.000, besok 10.000 boleh. Tetapi efek sampingnya untuk pemula tidak bagus. Kalau kita sedekah subuh dengan jumlah yang tidak sama, untuk pemula biasanya tidak akan jadi konsisten. Contoh, hari ini 2.000, besok 2.000, besok 2.000, besok 10.000, besok 50.000, besok 2.000, besok 100.000, besok enggak. Kenapa enggak? Kan kemarin udah 100.000, kan kemarin udah 50.000. Ujung-ujungnya nanti enggak mau lagi sedekah. Maka untuk menjaga konsistensi, sedekah itu untuk pemula sama aja dulu. Nanti kalau udah konsisten, kalau udah risau kita meninggalkan, baru boleh ditambah. Tujuannya menjaga mental agar lebih konsisten. Kalau sholat qobliyah subuh 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat boleh. Bagus. Sholat jamaah imam udah baca surat terakhir. Saya langsung Allahu Akbar. Baca iftitah saya belum sempurna. Nggak usah iftitah kalau udah telat. Al-Fatihah saja langsung. Ya. Ustazah sedekah subuh apakah boleh berupa uang? Tidak. Ya berupa apapun bebas. Tidak hanya berupa uang. Ya. Oke. Ustazah sama-sama. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, orang tua sudah pikun. Orang pikun tidak wajib sholat. Orang pikun tidak wajib puasa. Orang pikun tidak wajib bayar fidyah. Orang pikun tidak usah dipaksa-paksa sholat. Kita pula yang pikun jadinya. Ya, orang pikun tidak usah dipaksa-paksa sholat ya. Oke ya. Ustazah, oke ya, sedekah subuh lupa dikasih, baru ingatnya siang. Ya berarti karena belum terbiasa. Jadi dirapel aja, jadi besok 2 ya. Ustazah, oke, kalau sedekah, oke, sedekah subuh siang ya itu namanya sedekah siang. Sedekah subuh siang ya namanya sedekah siang guys. Kalau sedekah subuh itu ya subuh. Jadi kalau bangunnya siang atau kelupaan besok aja dirapel. Oke. Ustazah, gimana hukumnya kalau lupa rokaat? Lupa rokaat itu ingat aku. Salah. Lupa rokaat itu sujud sahwi. Nih, misalnya teman-teman ragu nih. Waduh, ini rokaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Ya, maka teman-teman anggap 2 saja dulu. Oke.
Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Lalu sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Bacanya sujud sahwi setiap lupa rokaat. Oke. Gitu ya guys ya. Oke. Gitu ya. Ustazah nih anak-anak ya. Iya aku anak-anak. Comel kan? Nah ustazah nih anak-anak ya katanya guys. Comel kan? Terima kasih. Fakta guys yang membuktikan aku comel kayak anak-anak ya. Ustazah, oke. Bersentuhan wudhu dengan suami batal gak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Oke, itulah. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Clear ya. Jadi boleh saja ya teman-teman ya. Oke ustazah, oke siap ya. Boleh nggak wanita pergi ke masjid? Boleh. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'thulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi wanita itu boleh saja ke masjid. Ya, Sayyidatina Aisyah pada masanya sering ke masjid dan kemudian Rasulullah menjadi imamnya di masjid. Habis sholat duha lanjut sholat hajat bagus. Lanjut sholat taubat juga bagus. Nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, bolehkah jengkel ke ibu yang suka jelekin anak ke anak lain? Dalam hati doang jengkelnya nggak apa-apa. Tapi kalau diungkapkan sampai ibunya tersinggung baru berdosa. Ingat keburukan yang masih di dalam hati tidak jadi keburukan. Ya tapi kebaikan yang masih niat doang tetap dapat catatan kebaikan. Jadi kalau teman-teman mau marah dalam hati aja. Supaya nggak jadi dosa. Mau gibah dalam hati aja. Ngapain kamu gibah? Ngapa? Dalam hati. Kenapa? Keburukan yang tidak jadi kita kerjakan karena kita tahan maka kita dapat pahala. Jangan diungkapkan. Ya, kalau diungkapkan dia jadi dosa. Oke ya guys. Ustazah, sedekah subuh jika diniatkan sudah subuh tapi dikasihkan ke tempat sedekahnya setelah sholat subuh gak apa-apa. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Ya pokoknya sedekah subuh itu dimasukkan ke dalam bakul subuh boleh aja selagi masih ada waktu subuhnya. Oke. Ustazah, oke gitu. Sholat jamak gimana? Coba lihat aja TikTok aku di beranda di video aku ya. Kemudian di pojok kiri atas ada tentang jamak qashar dalam sholat. Atau teman-teman boleh main-main ke channel YouTube aku. Teman-teman searching aja jamak qashar Nela Luki. Nanti akan keluar video-video aku tentang jamak ya. Oke, ya gitu ya guys. Ustazah, kalau kita nyampe di masjid, lalu rupanya di masjid itu ada ceramah. Langsung duduk dengerin ceramahnya ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid tanggal 1, 2, 3 Mei. Ini kan hari Selasa. Besok hari Rabu. Hari Kamis udah biasa puasa Senin dan Kamis. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu udah bisa puasa Yaumul Bid 1, 2, 3 Mei. Lalu kemudian hari Senin, nah teman-teman boleh puasa Senin dan Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah bisa puasa 5 hari kalau mau. Oke. Nah gitu ya guys, udah bisa puasa 5 hari kalau mau ya. Ustazah, oke ya, sedekah subuh 1 bulan sekali dikeluarkan boleh, boleh banget, nggak jadi masalah. Ustazah, oke ya, dulu sekolah, dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Orang tua riba, sekarang sering sakit. Apakah teguran Allah? Bisa jadi. Tapi kalau dia sabar atas sakitnya, insya Allah dosa-dosa dia akan berguguran.
Ustazah, kalau ada yang lagi gibah, kita lewat kedengaran, itu hukumnya gimana? Ya, kita pergi menjauh ya. Ustazah, oke. Oke, kalau Yaumul Bid bisa dijeda nggak? Kalau bisa maksimalkan di tanggal 1, 2, dan 3 Mei. Oke. Ustazah, oke. Aku lupa tidak wudhu lagi bersalaman dengan tamu laki-laki. Apa harus diulang apanya? Diulang sholatnya. Sholat kalau nggak dalam keadaan berwudu tidak sah. Jadi sholatnya harus diulang. Aku sholat tapi belum azan. Mantap kali sholat belum azan. Terlalu kreatif kali pun si kawan ini. Ada orang sholat setengah 12 siang belum azan zuhur. Dia udah sholat. Wah ini kreativitas. Jawabannya ulang sholatnya. Ya, jangan terlalu kreatif. Ya guys, sholat itu harus azan dulu. Yang namanya sholat zuhur harus azan zuhur dulu. Yang namanya sholat asar harus azan asar dulu. Jangan terlalu kreatif cuy. Ya, oke ya guys. Oke. Ustazah, soalnya nggak dengar azan jauh dari masjid. Ya, kita bisa menentukan jadwal azan dari handphone atau dari jam. Ya, jangan sholat sebelum azan. Itu namanya kreativitas tanpa batas. Kalau sedang azan juga kalau bisa jangan sholat. Karena kalau sedang azan dijawab azannya. Ya, dijawab azan baru teman-teman sholat. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Kalau foto pakai mukena katanya dosa. Enggak Mbak Sundus, masa foto pakai mukena dosa? Enggak. Berarti diulang sholatnya kalau belum masuk waktu sholat, betul diulang sholatnya. Ustazah, oke, ini doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ustazah, doa mau makan. Kayak anak TK aku rasa ini. Doa-doa aja yuk live-nya. Doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina azabannar. Doa mau tidur. Bismika Allahumma. Bismika. Kayak kembali makin comel aku nanti guys. Makin ke oke. Ustazah, oke ya, siap ya. Kita lanjut ya. Sebentar ya. Kalau habis haid masih ada flek. Oh, suatu ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Aisyah, hakadha wa hakadha." Kayak mana nih Aisyah? Jadi seorang sahabat datang bawa bejana, datang bawa tisu atau kapas yang isinya flek. Apa kata Rasulullah? Apa kata Aisyah? Jangan kau sholat dulu sampai cairan hitam itu menjadi cairan putih atau kering total. Doa cebok. Kalau doa cebok banyak yang belum tahu kan? Nah, ya. Oke, jadi jadi doa cebok itu adalah Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak ya. Nah itu dibaca ya teman-teman ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hasin farji itu doanya ya. Teman-teman sehat selalu ya. Kalau mimpi ular pertanda apa? Kita ndak usah maknai mimpi, nggak ngerti kita. Yang penting kalau mimpinya mimpi buruk, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri, puah puah puah, meludah 3 kali. Lalu jangan kemudian ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Tapi kalau seandainya teman-teman dalam kondisi
Oke, kemudian dalam kondisi, kalau mimpinya mimpi baik, maka ucapkan, kalau mimpinya mimpi baik, maka ucapkan, "Allahumma stajib", "Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah." Dan kemudian cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain ya. Ustazah, apakah sholat ba'diyah boleh sekalian niat sholat taubat? Jangan, satu niat, satu amal saja ya. Mbak Utiati mungkin ke filter ya. Ustazah, mertua pilih kasih, kita selalu doakan yang jelek, kita jaga jarak sama beliau gimana? Mertua pilih kasih, eee sebenarnya kalau pilih kasihnya tidak sampai merugikan kita, abaikan saja guys. Ustazah, oke, tolong baca doa cebo Ustazah, itu dia. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak. Ya, Ustazah katanya di sini ada madu lambung, Ustazah kacamata. Ini kok enggak? Ini ustazah yang jual madu untuk lambung, kacamatanya lagi nggak dipakai. Yang sebenarnya ustazah yang spill madu lambung ini juga dia, sama. Tapi kali ini tanpa pakai kacamata. Oh, mungkin dia dibilang sama kawannya nih, ada ustazah jual madu di TikTok itu dia pakai kacamata. Pas ditengok kok enggak ya. Nah, ini kacamataku lagi di alam gaib ya. Jadi tenang aja guys, ini madunya memang ada di sini ya guys. Nah, Allah warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Yayen, Mbak Rosa, Mbak Neni. Gimana kabarnya Mbak Aulia, Mbak Saumiati ya? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol seperti biasa di akun ini dan semoga dapat insight, semoga sehat semua di sana ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya guys, Masya Allah ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke teman-teman semuanya, sehat selalu semua di sana ya. Insya Allah hari ini kita berada di tanggal 28 April ya. 29, 31, satunya kita udah bisa berpuasa Yaumul Bid ya. Semangat untuk teman-teman mempersiapkan harinya untuk puasa Yaumul Bid. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Oke ya, siap Mbak Mbak Anak Tuyul, Mbak Alsa. Oke, gitu ya guys. Ya, oke, oke ya. Oke, teman-teman kita doa yuk. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kami pemahaman. Oke. Aku mulai pengantar ya sebelum ada teman-teman yang mau ditanyakan ya. Oke, oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, ya baik ya aku pengantar ya. Ini kan hari Selasa ya, besok hari Rabu ya. Kamis kita biasa bisa puasa Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa berpuasa Yaumul Bid. Hari Senin kita bisa puasa Senin dan Kamis. Jadi bisa puasa 5 hari kalau mau. Ya Kamis, Senin, kemudian Senin dan Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid itu bisa. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi ahlus siam, ya orang-orang yang rajin berpuasa, teman-teman boleh melakukan itu semuanya. Ya dari 2 hari lagi ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke ya, kita lanjut ya. Aku tidak pernah melakukan sholat fajar. Lakukan saja, pokoknya setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh ya. Ustazah, daging kurban atau akikah bolehkah dibagikan ke non-muslim? Oke, daging kurban dibagikan ke non-muslim setelah lewat
hari maghrib lewat hari tasyrik pertama dibagikan ya. Ustazah, saya kerja siang malam di pabrik untuk sholat wajib yang tepat waktu susah sebab nggak ada orang. Sholat aja nggak tepat waktu nggak ada masalah. Yang penting masih ada waktu sholatnya. Bolehkah witir dilakukan setelah sholat isya? Jawabannya boleh banget, nggak jadi masalah. Tapi usahakan ba'diyah isya dulu. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud kok, tapi jangan witir lagi. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Suami baru wafat, gimana cara kirim doa dan amalan almarhum suami biar sampai? Yang pertama perhatikan yang suaminya wafat atau pengen berbakti kepada orang tua yang meninggal. Yang pertama bisa doakan dia habis sholat. Yang kedua bisa mengirimkan bacaan Al-Quran buat dia. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran ini lapanglah kuburannya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya dan lainnya. Kemudian selanjutnya bisa kirimkan Al-Fatihah dan solawat buat dia. Ya Allah, saya kirimkan solawat dengan solawat ini. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah ini. Lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya gitu ya. Kemudian bisa sedekah atas nama dia, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya. Atau nanti bisa kurban atas nama suami yang meninggal. Atau nanti bisa badal haji, badal umroh. Banyak banget Mbak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal Mbak. Banyak banget. Kalau kita ngerti ilmunya, wah banyak banget. Kirimkan Al-Quran, Al-Fatihah, solawat, sedekah, kurban, haji, umroh, semua bisa kita doakan untuk orang yang telah meninggal. Yang penting kita ngerti ilmunya dulu. Ngerti ilmunya belajar tiap hari di akun ini. Insya Allah saya ulang-ulang terus ya. Ustazah, bolehkah mengganti nama samaran untuk mengelabui seseorang? Nggak boleh, itu namanya berbohong. Ya, nama saya misalnya Nela, sengaja untuk mengelabui, merubah menjadi nama apa, itu nggak boleh. Kecuali sekedar candaan yang sebenarnya udah tahu itu bahwa nama samaran saya. Tapi kalau untuk membuat sebuah kebohongan berdosa. Apakah harus wudhu dulu kalau mau kirim doa ke orang yang sudah meninggal? Tentu tidak. Doa tidak wajib wudhu ya. Jumat dan Sabtu ada pesta, jadi tidak puasa. Bolehkah diganti di hari lain? Puasa yang mulbit boleh diganti di hari lain ketika haid dan sakit saja. Oke, Ustazah, bolehkah niat mandi wajib digabung dengan mandi wajib haid dan berhubungan badan? Bukan digabung, langsung aja niat mandi wajib. Satu untuk keduanya. Zah, badalkan umroh sebentar. Buat orang tua kita yang sudah meninggal bisa banget. Ada dua caranya. Cara pertama pergi ke travel minta badalkan. Nanti ustadz yang di sana akan membadalkan melalui travel. Nanti ada sertifikat. Yang kedua Mbak pergi umroh sendiri. Umroh pertama itu untuk diri Mbak, nanti umroh keduanya Mbak ambil mikot lagi ke Tanim dan Mbak lakukan badal ya. Untuk orang tua. Nanti niatnya nawaitu umrotan yang oke, an siapa nama orang tuanya dan seterusnya ya. Oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, benarkah orang yang ikut kurban saja puasa 10 hari Zulhijjah? Hah? Bukan, semuanya bisa. Yang nggak boleh potong kuku, ya itu yang tidak berkurban saja, yang berkurban saja. Nanti aku ingatkan ya. Sedekah subuh bagusnya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Itulah sedekah subuh ya. Ustazah, apakah ada kewajiban buat suami agar membantu pekerjaan istri di rumah selain mencari nafkah? Tidak ada kewajiban. Intinya kewajibannya itu bukan istri ngerjakan pekerjaan rumah karena Sayyidatina Aisyah juga nggak ngerjain pekerjaan rumah loh. Ya ada pembantu, ada khadimat sampai 9 orang. Yaitu semua dilakukan suka sama suka saja. Bolehkah bayar puasa di hari selain hari Senin dan Kamis? Oke, bolehkah bayar puasa selain di hari Senin dan Kamis? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, tumak ninah itu gimana? Tumak ninah itu diam sejenak saja. Misalnya nih ya, subhana rabbi ruku nih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali, lalu diam sejenak
Allah, sami Allahu liman hamidah itulah nina ya. Ustazah, bolehkah orang muslim menjual babi hutan hasil buruh ke non muslim? Tidak ada masalah. Ke orang muslim yang nggak boleh. Oke, Ustazah, kalau sholat ada bagian tubuh gatal digaruk, digaruknya searah, usahakan jangan lebih dari 3 kali. Ustazah, selesai istihadah, apa harus mandi khusus? Tidak. Selesai haid 15 hari, setelah itu istihadah, 15 hari mandi, setelah istihadah nggak perlu mandi lagi. Oke. Ustazah, bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal? Boleh. Berkurban atas nama orang yang meninggal boleh. Ada dalil macam suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Kalau dia hidup dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Nah itu boleh ya. Ustazah, oke, sehat ya. Nah, Ustazah, jadi boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kredit sepeda motor termasuk riba. Kredit mobil, kredit rumah termasuk riba. Yang pertama dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua dalam telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, nanti teman-teman akan ditarik. Teman-teman akan ditarik barangnya dan apa yang sudah teman-teman angsur tidak akan dikembalikan. Jadi hati-hati. Oke, Ustazah, bolehkah ikut arisan kurban? Tidak ada masalah. Arisan kurban boleh. Jika ingin fitrahin keluarga, apakah 9 orang tersebut harus diberitahu atau tidak? Beritahulah, biar zakatnya tidak ganda. Ustazah, bolehkah saya puasa Daud tanpa ada guru? Boleh. Puasa Daud itu syariatnya dari Rasulullah, bukan dari guru. Nggak ada guru ya puasa Daud aja ya. Ustazah, oke, anak kerja di bank apakah riba? Arahkan anaknya untuk cari kerjaan lain yang lebih berkah ya. Insya Allah pasti lebih ada. Ustazah, bolehkah kurban atas nama keluarga besar? Intinya 1 kambing 1 nama, 1 sapi 7 nama. Nggak bisa 1 kambing 7 nama. Atau 2 nama, nggak bisa. Misalnya nih, kita berkurban 1 kambing 1 nama. Nah yang satu ini nanti doakan pahalanya untuk orang lain yang tidak berkurban. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya fulan, 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 fulan. Itu bisa. Oke. Ustazah, kalau kurban 1 sapi 1 nama, apakah bisa? Bisa. 1 sapi 1 nama bisa. 10 sapi 1 nama bisa. Rasulullah itu sekali berkurban 100 ekor unta. Ada yang mau kurban 100 ekor unta, silahkan. Tetapi tidak boleh lebih dari 7 nama. Paham nggak kira-kira? Aku ulang. 1 kambing 1 nama, jangan lebih dari 1 nama. 1 sapi 7 nama, jangan lebih dari 7 nama. Tapi 10 sapi bisa 1 nama, 1 sapi bisa 1 nama. Jadi lebih boleh, kurang jangan gitu loh, paham ya? Apa boleh umroh sebelum haji? Ya enggak apa-apa. Rasulullah itu umroh kok sebelum haji. Iya kan? Nah Rasulullah itu umroh duluan kok baru haji. Iya. Karena saya pelupa jadi suka nunggu azan dekat toples. Dekat toples begitu selesai langsung masukin sedekah. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, oke, nggak ada masalah. Ya Allah, nunggu azan dekat toples ya, oke lah ya. Ustazah, puasa yang mulbit kapan? Puasa yang mulbit nanti tanggal 1, 2, 3. Tanggal 1, 2, 3 Mei. Ya, ini kan tanggal 28, 27, 28, 29, 30, tanggal 1, 2, 3 ya. Itu adalah puasa Yaumul Bid ya. Gitu ya guys. Ustazah, niat kurban buat orang yang sudah meninggal apa yang kita nggak boleh potong kuku juga. Nah, kalau kurbannya untuk orang yang meninggal dimakruhkan tetap potong kuku bagi sohibul kurban ya dari tanggal 1. Nanti aku ingatkan ya. Apakah yang mau akikah untuk laki-laki bisa dicicil dulu? Boleh. Ustazah, oke. Doa biar dimudahkan Allah dalam dagang. Doanya kayak gini. Rajin-rajin baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Biar dilapangkan rezeki kita.
Kemudian yang kedua adalah rajin-rajin sedekah subuh. Kemudian rajin-rajin sholat duha dan banyak sholawat ya. Aku coba buat stiker ya teman-teman ya. Aku coba buat stiker tentang satu, dua, tiga. Oke, ya gitu ya. Jadi pertama rajin-rajin baca Al-Waqiah habis subuh ya, itu akan dilapangkan rezeki kita. Jangan lupa sedekah subuh di celengan subuh, dilapangkan rezeki, dibanyakkan pahala kita. Jangan lupa sholat duha dan jangan lupa untuk macam teman-teman punya sholawat banyak ya. Boleh, oke, Ustazah, oke, gitu ya. Sampaikah doa istri untuk suami yang telah meninggal? Insya Allah sampai. Boleh puasa Yaumul Bid aja boleh. Perhatikan, besok itu puasa Yaumul Bid itu kan Jumat, Sabtu, Minggu kan. Puasa Yaumul Bid itu kan Jumat, Sabtu, Minggu kan. Dari hari Kamis teman-teman udah bisa puasa. Ya, Kamis puasa Senin dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Yaumul Bid, kemudian hari Seninnya puasa Senin dan Kamis aja ya. Jadi kalau teman-teman mau puasa 5 hari itu bagus, oke ya. Ustazah, puasa kodo Ramadan tapi selang-seling kayak puasa Daud boleh. Ustazah, lebih afdol kurban kambing atau ikut kolekan sapi? Nggak ada afdolnya, dua-duanya boleh. Karena ketika Rasulullah melakukan perjalanan haji, Rasulullah membagi satu kambing satu orang, satu unta 7 orang. Dan Rasulullah tidak mengatakan yang mana yang lebih utama di antara keduanya. Jadi dua-duanya utama, nggak masalah. Bolehkah beli perumahan subsidi kredit? Nggak boleh, karena dia tetap kredit dan status hukumnya adalah riba. Ustazah, tahiyat awal nggak dibaca karena terburu-buru. Apakah sah sholatnya? Sebenarnya yang wajib dibaca itu cuman Al-Fatihah dan tahiyat akhir aja. Tapi diam-diam aja. Jadi hukumnya boleh. Ustazah, baca Al-Waqiah setelah sholat sunat duha boleh nggak? Jawabannya boleh. Apakah tetap membayar fidyah suami yang sudah wafat? Kalau mau dibayarkan fidyahnya saat dia tidak berpuasa boleh saja. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Bolehkah zikir sambil dengerin azan? Jawab azan itu bagian dari zikir. Ingat ya, cara jawab azan. Ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita jawabnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian ketika muazinnya mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazinnya mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, maka kita ucapnya sodakata wa barorta. Sodakata wa barorta ya. Maka ketika muazinnya mengucapkan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Oke ya. Oke gitu ya. Jadi nggak usah zikir saat azan. Jawab aja azan itu bagian dari zikir ya. Ustazah, oke. Kalau sholat sunnah sebentar ya. Istri korban nazar, anak suami boleh makan, boleh. Yang nggak boleh makan itu istri. Yang nggak boleh makan itu istri. Contoh, misalnya kita berkurban nazar nih ya. Ya Allah, kalau anak saya naik jabatan, saya nazar kurban. Maka status hukum kurban itu adalah nazar. Maka kita nggak boleh makan daging itu. Jadi kita ngomong nih ke panitia kurban nih. Panitia itu adalah kurban nazar, nanti jangan bagikan daging itu ke aku. Jadi kalau mau bagikan daging daging yang lain aja ke saya. Karena saya tidak bisa makan daging nazar saya ya. Oke ya guys, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah sebentar. Ustazah, sebentar ya. Apa doa jual tanah? Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Puasa cabut gigi batal nggak? Ya pasti batal lah. Puasa cabut gigi batal lah teman-teman ya. Pasti batal ya. Ustazah, gimana hukumnya sholat sunat? Sebentar ya, sholat sunat tapi sering dilakukan tapi sholat fardu sering terlambat.
Terlambatnya karena apa? Kalau terlambatnya sholat fardu karena kelalaian tetap berdosa. Tapi kalau terlambatnya sholat fardu karena sesuatu yang dibolehkan seperti lagi mengajar atau suaminya sakit atau terlambat sholat karena ada kewajiban lain itu nggak apa-apa. Kita nggak boleh terlambat sholat itu karena lagi ngopi, lagi belanja, lagi ke mall, lagi nonton, lagi main game. Nah, itu nggak boleh telat sholat. Tapi kalau kita guru lagi proses belajar mengajar, lalu azan berkumandang, dengarkan dulu azannya, baru kemudian sholat, itu nggak apa-apa. Dicari tahu dulu sebab lalai sholatnya seperti apa. Kalau bisa jangan lalai, supaya Allah nggak lalai memberikan rezeki kepada kita. Oke, nah gitu ya, entah ya, entar ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, ya Allah hilangkanlah rasa kesel, pertanyaanku nggak pernah dibaca. Nggak pernah aku lihat tulisannya dengan nama itu mungkin ke filter, coba ditulis lagi aja ya. Oke ya, ditulis lagi aja. Kayaknya ke filter, coba diganti bahasanya. Ustazah, apa boleh kurban 2 kali? Boleh. Rasulullah itu kurban dalam hidupnya 4 kali. Dan kemudian Rasulullah itu kurbannya 4 kali. Dan Rasulullah itu macam dia punya haji 1 kali ya. Oke ya guys. Oke, Ustazah, kalau ganti nama tapi orang tua nggak setuju gimana? Ganti nama apa maksudnya? Aku nggak paham. Ustazah, beli panci kredit haram nggak? Tergantung kreditnya itu ada dendanya nggak? Kalau ada dendanya, ya riba ya. Ustazah, puasa yang mulbit bolehkan niat sekalian membayar hutang puasa? Nggak usah. Satu niat, satu amal saja. Satu niat, satu amal saja ya. Oke, satu niat, satu amal saja. Jadi kalau mau ganti puasa aja. Kalau mau bayar hutang, hutang aja ya. Ustazah, saya dibelikan kambing sama kakak saya buat kurban atas nama saya. Apakah nggak apa-apa? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ustazah, oke, apakah boleh kurban dari uang istri? Boleh. Pokoknya guys, kurban itu atas nama suami boleh, atas nama anak boleh. Atas nama orang tua boleh. Yang penting yang berkurban itu doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Contoh misalnya, ya Allah saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku, anak kandungku dan seterusnya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah Rasulullah umroh berapa kali? Sepanjang hidupnya Rasulullah itu umroh 1 kali, 4 kali dan haji 1 kali. Dan semua umroh Rasulullah terjadi pada bulan ini, yaitu bulan Zulqaidah ya. Bulan Zulqaidah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, doa menjual tanah ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ustazah, saya masih ragu kalau mengaji saat haid. Apakah hukumnya ngaji saat haid? Baca ngaji ngulang hafalan aja dalam hati atau Quran yang ada di handphone. Kalau ragu tinggal nggak usah ngaji aja ya, cukup salawat, zikir aja. Apapun yang ragu tinggalkan guys ya, sebelum teman-teman terjawab sama aku pertanyaannya. Kalau ragu ya teman-teman tinggalkan aja, segampang itu. Ya tinggal zikir ya, berdoa, kemudian sholawat atau sekedar mengulang hafalan dalam hati. Oke, Ustazah, kurban tapi belum akikah nggak apa-apa. Kurban itu tugas orang tua kita. Maaf, akikah itu tugas orang tua kita. Tapi kurban itu tugas kita. Jadi kalaupun kita belum berakikah nggak masalah. Yang penting kita kurban aja. Karena kedua-duanya berbeda ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar kita bisa belajar di akun ini ya guys. Oke. Oke, Ustazah, oke ya, pindah rumah yang bagus hari apa? Nggak ada, pindah rumah semuanya bagus ya. Ustazah, oke, coba jelaskan tentang rawatib. Rawatib itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Coba pelan-pelan, catat dan teman-teman fokus. Qobliyah dan ba'diyah itu kapan saja? Yaitu 2 rakaat sebelum
subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulang pelan-pelan, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, saya ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh pilih lakukan kalau bisa semuanya sih. Sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu hukumnya sunnah ghairu muakkad ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Clear ya? Oke, udah hafal itu, dihafal ya. Ustazah, oke, apa benar kain lap tidak bisa dari baju? Datang lagi kain lap, siap komandan ya. Perhatikan, ada beberapa hal yang menyebabkan kefakiran di dalam agama kita. Apa itu fakir? Apa itu fakir? Fakir itu adalah kemiskinan. Nah, beberapa hal ini tolong teman-teman jangan lakukan. Fokus kepada kain lap pagi ini. Yang pertama, jangan menjadikan pakaian sebagai kain lap. Pakaian yang sudah sobek, pakaian yang sudah sompel, pakaian yang teman-teman punya kenangan buruk, lalu saking buruknya terus teman-teman jadikan kain lap, atau baju bekas yang teman-teman jadikan kain lap. Nah, itu nggak boleh. Atau teman-teman cecah-cecah, teman-teman potong-potong jadikan alat cuci piring, itu menyebabkan kefakiran. Kalau dilakukan tidak sampai berdosa, cuma menyebabkan kefakiran. Oke? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jangan tidur habis subuh baju bekas dari orang, baju bekas punya orang, baju bekas punya mantan, ya baju bekas dibikin keset saking sebelnya sama orangnya, itu nggak boleh. Itu tetap menyebabkan kefakiran. Sementara selain baju, celana, dan jilbab, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak boleh. Sementara handuk, kain sarung yang udah jelek itu boleh dijadikan kain lap. Kemudian jangan tidur habis subuh, habis asar, dan sebelum isya. Ya, karena tidur habis subuh, habis asar, sebelum isya itu menyebabkan kemiskinan. An-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Jangan juga bernyanyi di kamar mandi, jangan juga menggunakan sisir yang sudah patah, itu menyebabkan kefakiran. Jangan juga makan, minum di gelas yang sudah sompel, yang sudah patah-patah, yang telinganya udah tanggal-tanggal menyebabkan kemiskinan. Jangan pakai panci yang sudah peot-peot ya, itu menyebabkan kefakiran. Pakailah kuali yang baru ya. Kemudian baju bekas bagusnya diapain? Baju bekas dibuang saja atau dikasih orang, kalau mau si layak pakai boleh dijual ya, atau dibakar saja karena itu semua menyebabkan kefakiran ya. Tapi aku subuh jam 4, nggak boleh tidur. Habis subuh ya nggak boleh tidur ya. Ustazah, oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke. Ustazah, bolehkah habis subuh mendengarkan murotal Al-Quran? Boleh ya. Ustazah, kapan batas waktu sholat duha? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke ya. Oke. Eh, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke ya, oke. Iya,
ya. Nggak boleh mereupload video aku ya Mbak Latifah buat video original aja. Ustazah, oke, benarkah kurban kambing lebih afdol daripada kurban sapi? Salah ya, salah. Gitu ya guys. Orang miskin gimana? I think nggak ada orang miskin yang separah itu kemiskinannya sampai kuali yang sudah lecek-lecek pun masih dipakai. Kadang-kadang kita bukan miskin tapi beli kuali baru bukan jadi prioritas kita. Paham nggak? Misalnya nih kuali yang sudah baru nih ya teman-teman ya. Kuali yang sudah lama. Kuali teman-teman tuh kan udah peot-peot, telinganya udah tanggal. Kenapa masih dipakai? Itu menyebabkan kefakiran. Terus kuali yang baru kenapa disimpan? Coba ngaku, jawab di sini. Oke, kenapa disimpan? Orang miskin nggak sanggup beli kuali bukan? Nggak ada orang miskin yang nggak sanggup beli kuali. Orang miskin yang nggak beli kuali itu karena kuali bukan prioritasnya. Ya, justru itulah yang menyebabkan dia miskin. Oke, clear ya teman-teman ya. Tapi kalau mau juga ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, tidak berdosa, cuma jadi miskin aja. Kalau teman-teman tidak melakukan itu mungkin lebih mapan lagi insya Allah ya. Ustazah, batas sholat subuh sampai jam berapa? Sampai cahaya merah ada di atas langit ya. Oke, Ustazah, kalau habis sholat tasbih doanya bebas aja. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Gimana cara niat sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur? Boleh dilakukan dua-dua saja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kefakiran itu apa? Apa beda fakir dengan miskin? Fakir tidak ada kerja. Dia tidak ada penghasilan. Miskin dia bekerja tapi uang nggak cukup. Kalau teman-teman lakukan itu dalam kitab Ta'lim Ulumut Ta'lim dijelaskan menyebabkan kefakiran. Bisa jadi akan di PHK atau nggak ada uang masuk. Kalaupun ada uang masuk jadi nggak berkah. Ya, oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau subuh nggak pakai mandi boleh nggak ya? Sholat subuh nggak pakai mandi nggak apa-apa. Cuma berkahnya subuh di mandinya. Ya teman-teman macam usahakan untuk mandilah sebelum azan subuh. Melakukan apa Ustazah? Oh, saking cepatnya orang keluar masuk ya, sampai bingung melakukan apa. Menjadikan bagian bekas sebagai kain lap. Ustazah, oke. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan lagi melakukan itu ya guys. Oke, Ustazah sholat tasbih di jam berapa? Sholat tasbih itu bisa siang dan malam. Kalau di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Oke. Nah ya oke. Kalau di status boleh akem ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini. Ya, yang bikin fakir atau miskin apa? Mau kita ulang lagi, banyak yang baru masuk. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar tiap hari di akun ini. Yang pertama, jangan menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap atau keset. Ya, pakaiannya itu mau dia bekas, mau dia udah sobek, atau baju orang, atau baju bekas dikasih orang, pokoknya jangan dijadikan kain lap atau keset. Kemudian yang kedua adalah jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Terus dibuang kemana ya? Ke tong sampah lah. Buang kemana ya bajunya ya? Nggak mungkin dibuang ke rumah mantan. Ke tong sampah mbak. Mbak ambil mukena. Terus ambil baju jeleknya. Terus masukkan ke dalam kresek. Lalu jalan keluar rumah. Cari tong sampah. Masukkan ke dalam. Terus buang kemana? Ya buang ke tong sampah lah. Nggak usah buang ke masa lalu. Itu bukan masa lalu. Itu baju. Tinggal buang doang kan guys. Mana ceritanya? Nah ya, kemudian jangan jadikan baju bekas sebagai kain lap. Kemudian jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Kemudian yang ketiga jangan bersisir menggunakan sisir yang patah. Kalau udah patah buang kemana? Ke tong sampah. Kemudian selanjutnya jangan menggunakan gelas yang sudah tanggal telinga dan sompel. Buang saja, pakai gelas yang baru yang ada di lemari yang teman-teman pajang dari zaman bayi itu pakai gelasnya cuy.
gelas baru dipajang-pajang, yang dipakai gelas yang sudah sompel-sompel. Buang kemana gelasnya? Ke tong sampah samping rumah, entah kiri entah kanan, coba lihat. Ya, kemudian jangan apa namanya, pakai kuali yang sudah sompel, yang sudah nggak ada telinganya. Ya, yang udah ada telinganya dipakailah yang baru-baru. Buang kemana? Ke tong sampah. Kayak gitu kan guys. Nah ya. Oke, Mbak Desi silahkan Mbak mau ngapain, mau Mbak buang, mau Mbak bakar, itu bukan persoalan limbah. Limbah itu tugas pemerintah. Tugas kita adalah menghindarkan diri kita dari kefakiran. Ustazah aku tetap mau pakai karena kebetulan baju bekasku ini baju bekas mantan yang aku sangat tidak suka kepadanya, saking aku sebel gedeknya, aku mau jadikan baju dia sebagai kanlap yang aku injak-injak setiap hari, ya nggak apa-apa juga. Cuman dia menyebabkan kefakiran tidak sampai menyebabkan kefakiran walaupun dia tidak sampai berdosa. Paham? Paham ya? Oke. Hmm, clear ya teman-teman ya? Clear? Nah, gitu ya. Clear, clear. Dah kira-kira aman ya. Nah, Ustazah, sujud terakhir udah ada videonya. Oke, sujud terakhir udah ada videonya. Handuk dan spray bekas boleh, dibakar ya boleh. Kalau aku sih pilih dibuang saja. Nanti kan yang tugas bakar ada petugasnya. Kalau mau bakar dan teman-teman sempat boleh. Atau sebelum terlalu buruk kasih orang boleh. Nah, pertanyaan Mbak Nah, jelaskan alasannya kenapa. Jadi gini Mbak, dalam agama Islam ada namanya dalil akliyah yang masuk akal dan ada dalil nakliyah yang tidak masuk akal. Tidak semua perintah dan larangan Allah harus kita ngerti sebabnya. Ada kalanya kita harus sami'na wa ata'na saja. Kita dengar, kita taat. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, la takun kadzalik, innallaha karohats." Aisyah, jangan kau lakukan itu. Jangan sisir menggunakan sisir yang patah. Allah tidak suka itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mbak Sinta Haria, ini aku jelasin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuman bilang, la takun kadzalik, jangan kau jadikan pakaian bekas sebagai kain lah, dan jangan kau jadikan macam dia lagi sisir menggunakan sisir yang patah. Maka Allah tak suka itu. Lalu kemudian Aisyah melakukannya tanpa bertanya, kenapa ya Rasulullah? Andaikan saat itu Rasulullah Aisyah bertanya, kenapa? Pasti Rasulullah jawab. Iya dong, kalau Rasulullah jawab, maka kita tahu jawabannya. Nah pertanyaannya orang dulu kalau ada larangan jarang mereka mencurigai itu semuanya. Atau bertanya kenapa. Makanya jarang Rasulullah menjawab sehingga minim dalil tentang sebabnya. Contoh, ada dalil dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azamu rijus min amali syaitan. Hai orang-orang beriman, jangan kalian minum minuman keras. Lalu Rasulullah, oke, Lalu Rasulullah pergi kepada sahabat kayak gitu, kepada sahabat yang sedang meminum minuman keras kayak gitu ya. Lalu kemudian lalu Rasulullah berkata jangan lakukan itu dan mereka muntahkan. Lalu kemudian Rasulullah berkata lalu kemudian dia berkata lalu kemudian mereka tidak bertanya kenapa. Jadi kalau teman-teman tanya ada nggak hadis tentang larangan memakai pakaian bekas sebagai kain lap? Ya nggak bakal ada. Nggak ada hadisnya. Oke, tapi sumber hukum Islam bukan cuman hadis, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Paham nggak teman-teman? Sumber hukum Islam nggak cuman hadis. Kalau cuman hadis teman-teman repot ya. Banyak hal yang tidak ada dalil dalam agama Islam yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang hanya dengan mendiamkan saja. Jadi sebabnya kita nggak tahu kenapa. Karena orang-orang dulu kalau dilarang mereka sami'na wa ata'na. Oke, bukan sami'na wa pikir-pikirna. Jadi ada dalilnya? Nggak ada. Banyak hal nggak ada dalilnya. Saya tanya, emang ada dalil tentang sholat taraweh? Carilah dalil tentang taraweh, nggak ada. Sampai kapanpun nggak ada dalil sholat taraweh. Dalil sholat taraweh itu berdasarkan af'alur Rasulullah, ya, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Hari pertama Rasulullah taraweh, hari kedua Rasulullah taraweh, hari ketiga Rasulullah taraweh, hari keempat Rasulullah nggak taraweh. Nah dari situ
Nah, kalau dari situ, udah cukup kita tahu, oh Rasulullah itu berarti tarawih itu sunnah, dia tidak wajib. Karena Rasulullah tidak pergi tarawih selamanya. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, inilah yang dimaksud dengan sumber hukum Islam. Oke, kayak gitu ya. Tapi kalau mau juga silahkan, nggak ada masalah. Tapi satu hal yang harus teman-teman tahu bahwa tidak semua larangan harus ada hadisnya. Ini berbahaya. Ya tidak semua perintah harus ada hadisnya, ini juga berbahaya. Sholat taraweh nggak ada hadisnya. Coba aja cari kemana-mana, nggak bakal ketemu. Oke, nah sama dengan perintah sholat taraweh yang sering dipakai ustadz itu cuman man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan diampunkan dosa yang telah lalu. Dalil spesifik tentang taraweh nggak ada. Oke. Ustazah, oke, bagaimana bersentuhan wudhu dengan suami? Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau ikuti yang mana. Oke, Ustazah, sholat tasbih gimana caranya? Sholat tasbih bagusnya dilihat di video aku aja. Sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan ada video-video aku tentang sholat tasbih. Lebih gampang dipahami ya. Puasa Yaumul Bid bulan Mei kapan? Nih ada stiker 1, 2, 3 Mei. Itu kita puasa Yaumul Bid. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini kan hari Selasa. Besok Rabu. Nah, besoknya lagi itu Kamis. Kamis udah bisa puasa Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu udah biasa puasa Yaumul Bid. Nah, Seninnya itu puasa Senin dan Kamis. Paham? Oke, jadi udah bisa puasa 5 hari tuh. Mantap ya. Udah bisa. Kalau teman-teman mau jadi ahlus siam. Khususnya sekolahnya di mana? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Ustazah, puasa Nabi Idris nggak ada. Puasa Nabi Idris itu namanya syar'u man qoblana. Syariat umat terdahulu yang tidak boleh kita pakai sekarang. Tidak semua syariat umat terdahulu yang boleh kita pakai sekarang. Contoh, puasanya Nabi Musa 50 kali tidak bisa kita pakai sekarang. Contoh, puasanya Nabi Idris setiap hari tidak bisa kita pakai sekarang. Tapi ada beberapa syar'u man qoblana, syariat umat terdahulu yang bisa kita pakai sekarang, yaitu yang disunahkan oleh baginda Nabi, di antaranya puasa Daud. Rasulullah pernah bersabda bahwa andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak diwajibkan, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku. So, teman-teman semuanya, puasa Nabi Idris ada pada masanya, tapi tidak menjadi syariat kita saat ini. Paham ya? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Persiapkan puasa Yaumul Bid. Lusa udah bisa puasa Senin dan Kamis, oke? Oke ya, semoga anak-anakku seperti Ustazah, semoga lebih baik dibanding aku. Ustazah, bolehkah zikir sambil ngantukan? Kalau gini-gini doang, tidak batal wudunya, tidak ada masalah. Zikir itu nggak wudu nggak apa-apa. Ya sambil baring pun boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke ya guys. Nah, kalau sholat subuh nggak bisa pakai baju tidur selagi nggak kena najis, tidak ada masalah. Ustazah, apakah benar tidak boleh pakai parfum? Dalam sholat, parfum boleh dipakai di dalam sholat. Ya, sebagian yang non alkohol atau parfum yang kadar etanolnya di bawah 3%. Pakai parfum Enlak aja ya. Oke, pakai parfum yang brand aku aja. Parfum brand aku itu satu-satunya parfum modern yang aman dibawa sholat. Dia bersertifikat halal. Pakai Enlak parfum lah guys.
Iya ini Enlak parfum ini kece badai. Nah, iya kan guys. Ustazah boleh nggak sambil nonton zikir? Janganlah teman-teman ya. Zikir sambil baring boleh, zikir sambil duduk boleh. Tapi zikir sambil nonton nggak usah ya. Oke ya, aku pakai Enlak parfum. Iya dong, Masya Allah. Satu-satunya parfum modern yang aman dibawa sholat. Jadi karena keseringan aku jual parfum yang non alkohol kayak Raudo, Kasturi, kemudian Hajar Aswad. At the end aku pengen buat parfum yang modern, gaul, mewah, elegan, tapi aman dibawa sholat. Dan alhamdulillah udah jadi Henlak parfum dengan brand aku sendiri dan udah tersold out 10.000 pieces. Dan yang paling penting Rosy Glow kayaknya terputus lagi stoknya. Kayaknya. Jadi teman-teman beli Rosy Glow-nya pagi ini. Bisa jadi akan putus lagi stoknya. Cukup 3 2 semprot aja seharian awet, Masya Allah, benar. Parfum yang aku buat itu adalah parfum X-Ray yang ketahanannya itu sampai 24 jam up. Jadi parfum itu ada 3. Ya, jam 7 nanti aku spill ya. Parfum itu ada 3. Yang pertama adalah EDT, tahannya cuma 4 jam. Kedua EDP, tahannya 8 jam. Tapi parfumku itu ketahannya sampai 24 jam. Kalau di baju tahan berhari-hari. Nggak bakal nyeri di kulit, nggak bakal nguning di baju, nggak nyatu dengan aroma keringat. Jadi aroma keringat itu dia tekan, dia keluarkan aroma wangi. Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau. Oke, kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau. Aku spill parfumnya, tapi buruan, yang pink buruan, karena stoknya mau habis. Oke, thank you ya yang sudah beli parfumnya. Aku cuman spill